Berita Sumsel 24 jam hari ini. Zaman dahulu di kawasan situs Kambang Unglen, Kelurahan Bukit Lama, Palembang, ternyata terdapat industri pembuatan manik-manik. Dibuktikan banyaknya temuan pecahan bahan kaca dan limbah manik-manik di kawasan dekat situs Karanganyar tersebut. Untuk mengkaji hal itulah, pada 22 September 2020 lalu, digelar diskusi terpumpun di ruang audio visual Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya, Karanganyar, Gandus, Palembang. Pada zaman dahulu, di kawasan situs Kambang Unglen, Kelurahan Bukit Lama, Palembang, ternyata terdapat industri pembuatan manik-manik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ditemukan pecahan bahan kaca, limbah manik-manik, dan ribuan manik-manik di kawasan yang ada di dekat situs di Karanganyar, Palembang tersebut. Untuk mengkaji hal itulah, pada 22 September 2020 lalu, digelar diskusi terpumpun mengenai kajian koleksi Sriwijaya dalam perspektif perdagangan dengan subtema temuan manik-manik Sriwijaya di ruang audio visual Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya, Kelurahan Karanganyar, Gandus, Palembang. Arkeolog dari Balai Arkeologi Provinsi Sumatera Selatan, Retno Purwati, di sela-sela diskusi mengatakan manik-manik terutama yang ditemukan dari hasil ekskavasi menjadi indikasi kemajuan sebuah masyarakat, bisa dari bidang teknologi, juga kemajuan perdagangan dan budaya. Itu sebenarnya manik-manik itu bisa menjadikan indikasi kemajuan suatu masyarakat. Bisa kemajuan dari bidang teknologi, bisa dari kemajuan perdagangan dan juga budayanya. Gitu. Kenapa kayak gitu? Karena kan dari teknologi kita tahu ada banyak cara untuk membuat manik-manik gitu. Cuman kalau di Kambang Unglen kan kita nggak menemukan alatnya gitu pasti. Jadi meskipun tanpa alat, kita tahu mereka sudah menguasai teknologi pembuatan manik-manik. Itu kan teknologi, penguasaan teknologi. Penemuan bengkelnya. Tapi kalau manik-maniknya sendiri, selain di Kambang Unglen kan di Bukit Sikuntang juga ketemu. Bukit Sikuntang, kemudian di Karanganyar sini juga ketemu. Kemudian di Gedeng Suro. Cuman di Gedeng Suro juga nggak banyak ininya. Ditambahkan Retno, manik-manik yang ditemukan di Kambang Unglen dari hasil penelitian mayoritas ditemukan di permukaan. Manik-manik pun yang ditemukan di Kambang Unglen itu dari hasil penelitian itu kan mayoritas juga dari temuan permukaan. Bukan penggalian di dalam. Aku pakai data yang tahun 1991 itu dari semua manik-manik yang dianalisis itu kan jumlahnya 2000 lebih lah ya, aku lupa persisnya. Itu hanya 192 yang itu ditemukan dari kotak gali, lainnya dari ini. Jadi dari situ susah untuk kita mengetahui katakanlah pasang surutnya perdagangan di waktu itu gitu. Reporter dan juru kamera Dudi Oskandar melaporkan untuk palfresh.com. Pemirsa, konferensi Kabupaten ke-1 Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Palawang berjalan demokratis. Dalam konferensi kabupaten ini terpilih Beni Safrin sebagai Ketua PWI Kabupaten Palawang periode 2020-2023. Beni Safrin akhirnya terpilih sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Palawang periode 2020 sampai 2023. Terpilihnya Beni setelah mengungguli Adi Chandra dalam konferensi Kabupaten ke-1 Palawang. Konferensi yang digelar di ruang rapat Madani kantor Bupati Palawang dihadiri Bupati Palawang Jonci Muhammad, Wakil Bupati Palawang Julius Maulana, unsur Muspida dan Ketua PWI Sumsel Haji Firdaus Komar. Bupati Palawang menyambut baik konferensi dan berharap ketua terpilih ke depan dapat melanjutkan kemitraan antara PWI dan Pemkab Palawang yang selama ini sudah terjalin dengan baik. Sementara itu, Ketua PWI Sumsel Firdaus Komar meminta agar tetap menjaga keharmonisan. Dia juga berkeinginan agar pengurus PWI Palawang terus mengingatkan kepada para wartawan untuk meningkatkan kualitas. Kita harapkan dengan mekanisme ini sudah jalan, dengan ketua terpilih dan pengurus yang lainnya nanti dibentuk dan bakal dilantik, bisa untuk bekerja ya, karena kita di PWI ini dituntut untuk bekerja berkaitan dengan pencapaian tujuan dari PWI.
Jadi kita harus memahami tujuan PWI ini berkaitan dengan tujuan kita bernegara ini. Jadi salah satu caranya itu kita bagaimana meningkatkan profesionalitas dan kualitas kita dalam membuat produk-produk jurnalistik. Itulah yang kita bisa kontribusikan ke pemerintah dan ke masyarakat. Dan saya yakin dengan Pak Lawang, dengan Beni yang sudah terpilih, bisa untuk membawa PWI Pak Lawang ini bersinergi dengan stakeholder dan bisa merangkul semua anggota PWI yang ada di Pak Lawang dan bisa berkoordinasi dengan PWI Sumatera Selatan dan PWI secara keseluruhan secara nasional. Ketua PWI 4 Lawang terpilih, Beni Safrin mengatakan kemenangan yang diraihnya adalah kemenangan semua. Ia mengajak semua anggota untuk tetap solid dan bersinergi sehingga PWI 4 Lawang kedepannya dapat semakin diperhitungkan. Cukup luar biasa dan PWI 4 Lawang hebat. Dan ke depan saya berharap kita semua bersama-sama membangun PWI jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Karena saya tidak akan maju sendiri tanpa dibarengi dengan teman-teman. Artinya apa? Kita semua harus bersinergi dalam intern PWI dan juga bersinergi dengan seluruh stakeholder yang ada seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Provinsi tadi untuk mencapai tujuan PWI yang sebenarnya dan sesuai dengan visi misi PWI dari pusat, provinsi sampai ke daerah. Itu saja. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, palfresh.com. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Oku Timur mulai melaksanakan pengundian nomor urut pasangan calon bupati. Hasilnya paslon Enos Yuda mendapatkan nomor urut 1, sedangkan Ruslan Herli mendapatkan nomor urut 2. Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Oku Timur mulai memasuki tahapan pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Oku Timur kemarin. Dalam pengundian ini, paslon Enos Yuda mendapatkan nomor urut 1, sedangkan paslon Ruslan Herli nomor urut 2. Ketua KPU Oku Timur Herman Jaya mengatakan, pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Oku Timur menerapkan protokol kesehatan. Hanya paslon yang diizinkan masuk dan 1 tim pemenangan. Usai pengundian, KPU Oku Timur langsung menandatangani berita acara pengundian nomor urut yang dipantau langsung Bawaslu Oku Timur. Reporter dan juru kamera Arman, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Program TNI Manunggal Membangun Desa yang dipusatkan di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Pendopo resmi dibuka. Program yang digelar Kodim 0405 Lahat ini diapresiasi penuh Bupati Empak Lawang Jonci Muhammad, mengingat program TMMD ini akan membuka akses jalan di desa terpencil. Dengan mengendarai sepeda motor, Bupati Empak Lawang Jonci Muhammad bersama Wakil Bupati Julius Maulana dan Dandim 0405 Lahat, Letkol Kavaleri Sawab Al-Amin menuju lokasi TMMD di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Pendopo. Lantaran medan yang sulit, rombongan pejabat ini harus berjalan kaki untuk bisa sampai ke lokasi. Sementara beberapa satgas TMMD ke-109 bersama warga sudah mulai bergotong royong melaksanakan sejumlah sasaran fisik dalam program ini. Bupati Empak Lawang Jonci Muhammad sangat mengapresiasi TMMD di Pendopo. Menurut Jonci, TMMD membuktikan bahwa TNI dekat dengan rakyat. Ya, seluruh masyarakat, ini program yang luar biasa. Kalau dulu namanya AMD, sekarang TMMD, TNI Manunggal Membangun Desa. Mari bersama-sama berjibaku bersatu dengan rakyat bersama dengan TNI untuk bangun Palawang. Insya Allah ini yang terbaik. Biaya murah, jalan selesai. Amin. Dalam program ini akan membangun sejumlah infrastruktur seperti pembukaan jalan sepanjang 1.120 meter, pemasangan gorong-gorong sebanyak 10 unit, dan lainnya. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.